Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sebab Kau besar Tuhan, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yeremia pasal 5 ayat 10 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga. Rusakkanlah tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan.
Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, malah petaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi pada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar. Maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak akan mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang terenganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu, akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan, akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu menanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Allah menciptakan umat manusia supaya mereka hidup memuliakannya. Akan tetapi, keberadaan dosa mengakibatkan manusia mengeraskan hatinya, berjalan menurut kehendaknya sendiri dan menjauh dari kemuliaan Allah. Demikian terjadi atas umat Allah Yehuda. Umat Allah Yehuda menjauh dari Allah, dan sikap itu dinyatakan melalui meremehkan kuasa Allah. Realitas itulah yang menjadikan Allah berniat untuk menjatuhkan hukuman atas umatnya, supaya mereka belajar menghargai kuasanya. Allah berfirman bahwa Dia akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh untuk menyerang kaum Yehuda. Namun Allah tidak membiarkan kaum Yehuda habis lenyap, tapi akan menyisakannya. Dari sisa kaum Israel inilah nanti akan dibangkitkan kembali umat yang kudus, umat yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Nubuat yang disampaikan Nabi Yeremia ini menegaskan betapa Allah berkuasa, termasuk atas kekuatan-kekuatan jahat di dalam dunia ini, atas bangsa-bangsa semuanya dalam genggaman kuasa Tuhan. Penghakiman dan hukuman yang akan diterima Israel Yehuda merupakan akibat dari ketidaksetiaan mereka. Mereka memungkiri Allah, bahkan memilih untuk memperhambakan diri kepada Allah asing. Karena mereka sudah menyembah Allah asing, maka Allah membiarkan mereka diperbudak oleh bangsa asing. Bapak Ibu, dari Allah melalui Nabi Yeremia kita belajar beberapa hal. Yang pertama tentunya kemahakuasaan Allah atas umatnya, atas bangsa-bangsa di seluruh bumi, yang seharusnya membawa satu sikap hormat dan taat kepada perintah-perintahnya. Yang kedua, hukuman diberikan bukan untuk menyengsarakan belaka, tetapi untuk membawa kita umatnya kepada pertobatan. Keselamatan yang diberikan Allah selalu mengandung panggilan untuk berkomitmen hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Demikian juga kekuasaan dan kebesaran Allah mengundang kita untuk menundukkan diri sepenuhnya di bawah kehendaknya. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi hari ini kami meneruskan pembacaan firman dari kitab Yeremia.
suara kenabian dari Allah bagi umat-Mu Yehuda, umat yang tersisa, yang akan Kau bangkitkan kembali menjadi bangsa yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kami tahu kebenaran firman ini akan nyata saat Yesus datang kedua kali. Bahkan tidak hanya bagi umat Yehuda, tetapi Engkau akan membangkitkan umat Allah secara rohani melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang jadi manusia, yang menebus dosa-dosa kami, mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman kami. Tuhan, selalu ada konsekuensi bagi dosa, dan Kau memikulnya bagi kami. Setiap kami yang mengerti ini akan menghargai setiap tindakan dan karya Allah, dan hidup kudus dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tidak hidup untuk dirinya sendiri atau mencari kebenaran sendiri, tapi hidup seturut kehendak rencana-Mu. Bimbinglah kami Allah Roh Kudus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memuliakan Tuhan, menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Berkati umat-Mu, jika Isema hidup dalam pertobatannya, hidup dalam iman percayanya, hidup melayani, memuliakan Tuhan seumur hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom. Kau turut bekerja di balik apa yang Kau izinkan, semua untuk kebaikanku. Rancangan-Mu Tuhan yang terbaik. Dalam segalanya hatiku berserah, indah segalanya perbuatan-Mu Tuhan. Kehendak-Mu kerjakan dalamku, hidupku alat kemuliaan.